Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan Bible study kita terdapat dalam buku Everlasting Covenant ya. Dan saat ini kita sudah masuk dalam chapter yang ke-20. Ini adalah roti yang turun dari surga dengan judul besar ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, kita sediakan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini, hari Sabat Tuhan, di mana kami mau mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami umat-umat-Mu mengerti. Ya Tuhan, terima kasih untuk penerangan, untuk hikmat, dan roh Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan sehingga kami boleh mengetahui kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari setiap dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk memberkati kami semua, memberkati saudara-saudara kami yang mungkin belum tergabung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik. Jadi saat ini kita sudah sampai di halaman 2265 ya. Ya, kemarin kita sampai di sini. Jadi saat ini kita mempelajari satu pelajaran yang sangat menarik ya sehubungan dengan bangsa Israel. Sehubungan dengan bangsa Israel menerima berkat ya, berkat roti dari surga. Nah, ada pelajaran penting yang kita mau pelajari dari pelajaran ini. Jadi kenapa ya eh, Tuhan memberikan roti dari surga kepada bangsa Israel? Jadi selain untuk tidak hanya sekedar ya untuk memberi makan, tetapi ada maksud Tuhan ya. Kenapa Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel atau roti dari surga? Nah, ini dilatar belakangi dari eh, bagaimana bangsa Israel setelah keluar ya, mereka keluar dari tanah Mesir dan bagaimana Tuhan ya, bagaimana Tuhan telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir itu dengan perbuatan yang sangat ajaib, dengan perbuatan yang besar dari 10 tulah ya, Tuhan telah menunjukkan 10 tulah kemudian membelah laut yang sangat besar dan firman Tuhan mencatat bahwa mereka itu keluar dengan iman dan setelah mereka keluar dengan iman sampai ke tepi laut ya, ketika pasukan dari Mesir itu dibinasakan oleh Tuhan dengan melepas jalan ya, melepas air yang membentuk jalan, kemudian pasukan itu binasa semua, mereka menyanyikan lagu kemenangan. Bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan? Ini merupakan satu langkah iman, ya.
bukan hanya seorang Musa ya yang punya iman yang membawa mereka, tetapi ini adalah iman satu umat yang menyebabkan mereka keluar ya dari tanah Mesir. Dan pertunjukan kemahakuasaan Tuhan itu menjadikan mereka itu percaya kepada kuasa Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah tidak lama sesudah mereka keluar, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Mereka bahkan menyangkali Tuhan, ya, bahkan menyangkali Tuhan dalam persungutan mereka. Mereka melupakan Tuhan, padahal belum lama sebelum itu Tuhan telah menunjukkan kekuatannya yang maha dahsyat, ya, di mana tidak ada Allah manapun yang mampu melakukan perbuatan tersebut, ya. 10 tulah itu adalah satu pertunjukan kemahakuasaan Tuhan, bisa dibilang duel kealahan, ya. Dan Tuhan menunjukkan superioritasnya di dalam menunjukkan di dalam mencurahkan atau menurunkan 10 tulah, dan kesaksian dari imam-imamnya Firaun. Belum pernah ada Allah manapun yang pernah melakukan perbuatan seperti itu. Dan teman-teman, kemudian Tuhan juga menunjukkan ya bagaimana dahsyatnya Dia membelah laut ketika bangsa Israel mau dikejar-kejar, ya, mau ya mau keluar dari perbatasan Mesir itu. Mereka dihimpit oleh gunung, sebelah kiri gunung, sebelah kanan gunung, di belakang adalah pasukan Mesir, hanya ada lautan, dan Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya dengan membelah laut tersebut. Itu satu hal yang belum pernah ada alam manapun berbuat. Tetapi yang luar biasa, tidak lama sesudah itu, mereka melupakan perbuatan tersebut dan menyangkali kalau Tuhan yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini satu hal yang sangat disayangkan. Makanya, bagaimana Tuhan mau membuat mereka tetap percaya dan mendidik mereka untuk tetap percaya, dan mau membuktikan bagaimana keadaan hati mereka, apakah percaya atau tidak. Salah satunya Tuhan memberikan mana kepada mereka. Jadi mana ini adalah satu alat, ya, satu alat untuk menguji, ya, satu alat untuk menguji umat Tuhan, apakah percaya kepada Tuhan, ya, atau tidak. Dan itu yang luar biasanya adalah pemberian mana itu berkaitan sangat erat dengan hari Sabat. Dan hari Sabat yang berkaitan dengan mana ini menjadi semacam ujian apakah percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan teman-teman, di dalam pelajaran ini, ya, melalui pemberian mana, kita melihat bagaimana keadaan hati, ya, dari bangsa ini. Jadi Tuhan udah bilang bahwa mana itu akan turun setiap hari, dan pada hari yang keenam itu mana itu akan turun setiap hari, masing-masing akan makan dan tidak boleh disisakan. Ya, kalau sisa pasti busuk. Dan pada hari yang keenam mana akan turun, ya, mana akan turun, dan bangsa itu harus mengambil 2 kali lipat. Dan pada hari ketujuh tidak akan ada mana yang akan turun. Jadi kalau pada tiap hari ketika mana turun, bangsa itu tidak boleh ambil lebih, dan kalau lebih akan busuk. Tetapi pada hari ke-6, Tuhan mau menunjukkan kalau ambil lebih, maka mana itu akan busuk. Maka mana itu tidak akan busuk, ya. Kenapa? Karena itu adalah persiapan untuk hari Sabat. Jadi ini sangat jelas, ya, teman-teman. Ini sangat jelas bagaimana Tuhan mau menunjukkan kaitan mana, ya, pemberian mana dengan ketaatan terhadap hari Sabat. Dan di sini Tuhan mau menguji, ya, Tuhan mau menguji bagaimana hati dari bangsa Israel ini, apakah betul-betul percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan kita telah belajar, ya, bagaimana hari Sabat, ya, hari Sabat ini menjadi satu ujian, apakah mereka percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan kita tahu bersama, teman-teman, dari apa yang kita pelajari di Alkitab maupun minggu yang lalu, bahwa ada sebagian besar bangsa Israel itu tidak percaya bahwa mana itu tidak akan turun, sehingga mereka mencari
Sehingga Tuhan mengatakan berapa lama lagi ya mereka ini eh, mendurhaka ya terhadap aku gitu. Jadi ini yang kita pelajari terakhir ya. Ini yang kita pelajari terakhir. Dan bagian ini yang 4 poin ini yang paling terakhir kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi poin pertama, mana jatuh dan dikumpulkan selama 6 hari berturut-turut. Poin kedua, tidak ada yang dapat ditemukan pada hari ketujuh. Ya, jika lebih banyak dikumpulkan daripada yang diperlukan untuk makan satu hari, mana tidak dapat disimpan tetapi berulat dan berbau busuk. Akan tetapi pada hari ke-6, bangsa itu diperintahkan untuk mengumpulkan 2 kali lebih banyak dari biasanya agar mempunyai persediaan untuk hari ketujuh. Ketika tidak ada yang jatuh dan dalam hal ini mana tetap bagus dan manis. Jadi teman-teman, ini mana Tuhan buat tidak boleh disimpan atau ditinggalkan lebih ya sampai pagi. Ini hanyalah mau menunjukkan bahwa eh, jadi mana ini tidak boleh disimpan lebih ya. Kalau lebih tidak boleh lewat sampai pagi. Kalau dia lewat akan busuk. Nah, ini hanyalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan mau menunjukkan bahwa hari hari ke-6 ya, hari ke-6 ketika mana itu turun, bangsa ini harus mengumpulkan 2 kali lebih banyak untuk mengukuhkan bahwa hari Sabat itu betul-betul harus dipersiapkan pada hari yang ke-6. Dan teman-teman, mana yang dikumpulkan lebih atau ditinggalkan lebih, itu tidak akan membusuk. Jadi ini luar biasa ya pekerjaan Tuhan. Yang kalau hari biasa ambil lebih dibiarkan busuk, tapi pada hari ke-6, ya, itu tidak akan terjadi. Jadi teman-teman, bagaimana bagaimana hari Sabat itu ditentukan oleh Tuhan, ya. Ini jelas sekali dengan pemberian mana dan bagaimana bangsa itu harus mempersiapkan atau mengumpulkan mana pada hari yang ke-6. Dan ini tidak mungkin salah ya teman-teman. Bagaimana hari ke-7 itu dan bagaimana 6 hari pekerjaan itu. Ya, ini tidak mungkin salah. Jadi 6 hari pekerjaan itu akan ditandai dengan turunnya mana, dan menjelang hari yang ke-7 itu ada hari ke-6 di mana-mana itu harus dikumpulkan 2 kali lebih banyak. Jadi ini tidak mungkin salah, teman-teman. Dan di sini Wagoner menyinggung ya satu teori yang keliru ya, satu teori yang keliru mengenai hari ke-7, bahwa hari ke-7 itu adalah hanya sepertujuh dari 7 hari ya. Di sini dikatakan, mari kita sekarang menempatkan diri kita dalam perkemahan orang Israel dan melanjutkan bahwa hari ke-7 berarti 1 hari dalam 7 hari, dan lihat bagaimana keadaan kita. Nah, ini satu teori ya, teman-teman. Jadi hari ke-7 itu berarti 1 hari dalam 7 hari. Jadi kita mau pilih hari apa saja, yang penting hari ke-7 itu 1 hari dalam 7 hari. Mari kita juga konsisten dalam penggunaan istilah-istilah tersebut. Jika hari ke-7 berarti 1/7 waktu dalam 1 hari, atau 1 hari dalam 7 hari, maka tentu saja hari ke-6 berarti 1/6 waktu, atau 1 hari dalam 6 hari. Nah, ini ada satu pengandaian ya, satu pengandaian. Agar setiap orang dapat melihat dengan jelas hasil percobaan kami akan membentangkan di hadapan kita semua kalender selama 6 minggu, jadi 1,5 bulan ya, dimulai dengan 1 Januari 1899. Ini saat buku ini ditulis ya, kira-kira. Akan diperlihatkan bahwa setiap hari ke-7 yang dalam hal ini tanpa kontroversi hari ke-7 dalam seminggu ditandai dengan bintang, dan setiap hari ke-6 bukan dari minggu itu, tetapi hanya hari ke-6 setelah 5 ditandai dengan plus ya, atau tambah. Sekarang kita akan mulai mengumpulkan mana sesuai dengan penafsiran kita terhadap berita tersebut untuk minggu pertama berjalan dengan baik ya.
Teori kami bekerja dengan baik. Kita mengumpulkan 2 porsi pada hari ke-6 dan mendapatkan persediaan yang cukup untuk hari Sabat. Kami tidak menempatkan diri kami di antara orang-orang yang keluar pada hari ke-7 untuk mengumpulkan mana. Meskipun teori kami benar, memaksa kami melakukan hal tersebut, tetapi karena kami punya cukup makanan untuk hari itu, kami tetap tinggal. Pada hari pertama, minggu itu kami mulai mengumpulkan mana lagi. Kami tidak menemui kesulitan pada hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu. Namun Kamis adalah hari ke-6. Namun Kamis adalah hari ke-6. Namun Kamis adalah hari ke-6 kita karena menurut teori baru kita, hari ke-6 berarti hari ke-6 setelah 5. Jadi pada hari Kamis kita keluar dan mengumpulkan 2 kali lebih banyak dibandingkan hari-hari lainnya dan menyimpannya untuk pagi hari. Dan ketika kita melihatnya, ada tumpukan mana busuk, mana itu tidak bertahan. Namun Tuhan mengatakan pada kita bahwa jika kita mengumpulkan 2 kali lebih banyak pada hari ke-6 dibandingkan pada hari-hari lainnya, maka itu tidak akan rusak. Apa masalahnya? Mungkinkah firman Tuhan telah gagal? Sama sekali tidak. Kami baru saja ditegur oleh firman Tuhan. Jadi, teman-teman, ini adalah satu pengandaian ya, bukan yang benar ya. Jadi, kalau misalnya eh, kita mau pilih ya, kita mau pilih hari ke-7 itu adalah hari apa saja dan kemudian kita mulai hitung pada tanggal 1 ya. Ya di sini tahun 1899 ya. Januari 1899. Maka yang akan terjadi adalah ini ada satu pergeseran berdasarkan kalender, teman. Jadi ketika menerapkan hari ke-7 ya, menerapkan hari ke-7 berdasarkan kalender, maka yang terjadi adalah akan ada satu hari di mana dia akan bergeser-bergeser. Seperti yang teman-teman dari Lunar Sabat buat ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya benar bahwa Tuhan ya pada hari ke-6 ya, pada hari ke-6 itu harus mengumpulkan 2 kali lebih banyak, sedangkan itu bukan hari Sabat, bukan hari Jumat, teman-teman, bukan hari ke-6 ya, berdasarkan Tuhan, bukan hari ke-6 berdasarkan ketetapan Tuhan, maka yang terjadi seperti ini ya. Jadi namun Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jika kita mengumpulkan 2 kali lebih banyak pada hari ke-6 dibandingkan hari-hari lainnya, maka itu tidak akan rusak. Apa masalahnya? Mungkin firman Tuhan gagal sama sekali, karena ternyata rusak. Kami baru saja ditegur oleh firman itu. Mari kita lihat kalender kita berdasarkan hal ini. Kami tidak akan membuang teori kami hanya dengan satu penolakan, namun kami akan meneruskannya sampai akhir. Kami masih bersikeras bahwa hari ke-6 tidak berarti hari ke-6 dalam seminggu, tetapi hanya 1/6 dari waktu. Sekarang karena hanya ada 6, sekarang karena hanya pada hari ke-6 kita harus mengumpulkan 2 porsi mana, dan hari ke-6 tidak lagi jatuh pada hari Jumat selama 6 minggu, maka kita tidak boleh mengumpulkan 2 porsi mana pada hari itu. Jadi ketika hari Sabat berikutnya tiba, kita harus berpuasa dan seterusnya setiap hari Sabat. Jadi mau tidak mau teman-teman, karena kita nggak dapat mana pada hari yang ke-6, karena kita pikir hari ke-5 ini adalah hari ke-6, dan kemudian kita kumpulkan 2 kali lebih banyak, maka yang terjadi mana itu busuk dan kita tidak makan pada hari Sabat ya. Dan seminggu sekali kita akan merasa sakit hati karena mendapati makanan kita membusuk. Namun kita sampai pada penghujung minggu ke-6 dan kita dengan teguh berpegang teguh pada teori kita bahwa hari ke-7 berarti bagian waktu yang ke-7 dan bahwa hari ke-6 berarti bagian waktu yang ke-6. Pada hari ke-6 kita harus mengumpulkan 2 kali lipat, dan pada hari ke-7 kita tidak boleh mengumpulkan apapun. Tapi lihatlah, minggu ini, hari ke-6 dan hari ke-7 adalah
hari yang satu atau bertemu pada satu hari dan pada satu hari yang sama. Dan kita diharuskan mengumpulkan porsi ganda pada hari ini dan pada saat yang sama kita dilarang keluar untuk mencarinya. Dan yakin bahwa jika kita melakukannya, kita tidak akan menemukannya. Tentunya setiap orang akan setuju bahwa jika kita tidak menghentikan teori konyol kita, maka kita layak kelaparan. Perlu diingat bahwa keadaan kita akan menjadi lebih buruk jika kita tidak memulai dengan benar, seperti yang kita lakukan dalam kasus ini. Jadi, teman-teman, kalau kita mengikuti teori konyol ini ya, berdasarkan ini pengandaian, seandainya kita mengikuti teori ini dan kita beralih waktu seolah-olah kita ada di zaman bangsa Israel di mana Tuhan menurunkan mana dari surga. Jadi kalau penerapan teori ini ya, berdasarkan teori ini kemudian diterapkan sesuai dengan keadaan bangsa Israel di mana Tuhan menurunkan mana setiap 6 hari dan hari ketujuh tidak diturunkan, maka yang terjadi seperti ini teman-teman. Ada hari di mana kita tidak mendapatkan apa? Mana kita jadi busuk dan ada hari di mana pada setiap Sabat kita tidak mendapatkan makanan. Dan ada hari di mana kita bingung, ini harus kumpul atau harus puasa gitu, harus tidak puasa gitu. Jadi ketika menerapkan teori ini kepada keadaan bangsa Israel, maka yang terjadi adalah ini sama sekali konyol ceritanya ya. Jadi perlu diingat bahwa keadaan kita akan menjadi lebih buruk jika kita tidak memulai dengan benar seperti yang kita lakukan dalam kasus ini. Dalam hal ini kita memulainya dengan hari pertama dalam minggu itu, sehingga hari ketujuh itu jatuh secara teratur pada hari ketujuh dalam minggu seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi hari pertama ya harus hari pertama dalam minggu dan hari ketujuh akan jatuh pada hari ketujuh sesuai dengan minggu penciptaan ya. Namun, jika kita harus meneruskan teori kita lebih jauh dan memulainya di lain waktu, maka kita harus melibatkan kasus ini lebih jauh lagi. Wah, ini akan lebih parah lagi ya. Tetapi tidak ada gunanya untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Mungkin akan terlihat membuang-buang waktu dan membahas pengandaian seperti itu. Jadi, nggak perlu ya teman-teman. Itu kita udah melihat kekonyolannya ya. Termasuk kekonyolan dari saudara-saudara kita yang memelihara doktrin lunar sabat ya, di mana setiap hari jadi hari sabat teman-teman. Dan aduh, sangat membingungkan ya. Sangat membingungkan. Bagaimana hari Senin jadi hari sabat, hari Selasa jadi hari sabat, nggak tahu. Jadi teori lunar ini mirip dari pengandaian Wagoner ini ya. Bagaimana hari Sabat itu sepertinya hanya 1/7 dari satu minggu, ya, atau hari ke-6 hanyalah 1/6 dari 6 hari. Maka yang terjadi ini kekonyolan yang luar biasa. Kekonyolan yang luar biasa. Jadi teman-teman ini amaran ya buat kita kalau kita betul-betul mempelajari pelajaran ini, tidak ada penggodaan ya untuk menghitung hari Sabat itu dengan cara apapun ya yang berbeda seperti yang sudah ditetapkan ya oleh gereja kita ataupun oleh Alkitab ya dengan sangat jelas bahwa sesudah 6 hari ya ada hari ketujuh. Oke teman-teman sampai di sini ada yang mau menambahkan atau mengomentari dipersilakan. Ya silakan, Brother Laura. Ya, jadi dari apa yang Wagoner kasih di sini kita bisa lihat ya dari penjelasan-penjelasannya. Jadi kayaknya masih lebih mudah untuk kasih tahu tentang hari Sabat itu kepada orang-orang yang belum percaya hari Sabat atau masih memelihara hari Minggu daripada untuk menjelaskan tentang hari Sabat ini kepada orang-orang yang dahulu sudah pernah percaya hari Sabat terus percaya kepada kayak seperti tadi bilangnya lunar Sabat. Jadi kayaknya lebih gampang untuk kasih tahu ke orang-orang yang nggak percaya hari Sabat daripada mau bilang hari Sabat ini kepada orang-orang yang percaya lunar kan. Itu kayak logikanya seperti itu. Jadi makanya salah satu juga yang bisa kita
lihat bagaimana pelajaran tentang hari Sabat itu nggak berubah-ubah dari pemberian mana ya. Jadi ini bukan hanya sekedar dari hari-hari penciptaan, tetapi dari pemberian manapun. Kalau kita pakai sistem lunar, kita akan kelaparan kalau hari Sabat, dan hari-hari lain kita akan alami suatu yang namanya kebusukan karena kita mengumpulkan lebih dari yang Tuhan perintahkan kan. Jadi kalau mereka misalnya mereka anggap hari Senin itu hari Sabat, terus hari Minggu mereka kumpul 2 kali lipat, otomatis akan ada kebusukan. Jadi misalnya semua orang kumpul itu mana semua di tenda Israel, nanti perkemahan itu akan penuh dengan bau busuk karena mereka sudah mengumpulkan 2 kali kan. Jadi ini jadi pelajaran. Dan dari pembuatan kalender dari dulu pertama kali kalender dibuat sampai sekarang ini kan sudah berkali-kali itu kalender diganti-ganti kan. Iya. Tapi tetap prinsip 7 hari itu nggak berubah kan. Jadi sama dengan Daniel 7 ayat 25 dia bilang they change time and law. Mungkin orang pikir sudah ubah itu waktu dan hukum. Tetapi sebenarnya hukum enggak. Tuhan walaupun manusia ganti-ganti DP sistem kalender, tetap dia punya siklus 7 hari tetap terjaga. Walaupun kalender Jawa pun pakai 7 hari. Jadi nggak akan, Tuhan tetap akan selalu jaga itu 1 minggu itu 7 hari. Kalau 1 minggu itu akan berubah 5 hari atau 8 hari, itu yang menjadi masalah. Tapi walaupun kalender apapun namanya itu, tapi masih pakai siklus 7 hari, tidak akan masalah. Hari Sabat tetap menjadi hari Sabat untuk selama-lamanya. Ini yang tetap dijaga itu siklus 7 hari ini. Makanya ini yang lunar juga, karena ini tahun 1582 ya kalau nggak salah, ini kalender Gregorian diciptakan oleh Paus Gregor. Gregorius ya kalau nggak salah. Jadi karena ini diciptakan di Paus yang bikin ini, jadi mereka, oh ini kepausan yang bikin ini kalender, harus ganti. Nggak betul ini kalender ini yang sekarang. Karena dari kepausan yang bikin. Tapi selama itu masih 7 hari, itu nggak menjadi masalah untuk kita ya umat Tuhan. Bukan siapa yang bikin, tetapi selama itu 7 hari, itu tetap kalender atau hari Sabat itu tetap hari Sabat seperti pada penciptaan. Ya mungkin itu aja, Bing. Thank you. Ya, terima kasih Brother Lauri untuk tambahannya. Jadi benar sekali ya teman-teman, kalau misalnya kalender lunar itu diterapkan pada keadaan bangsa Israel di mana Tuhan menurunkan mana, maka akan ada hari-hari di mana mana itu akan busuk, dan akan ada hari-hari di mana bangsa itu tidak akan makan sama sekali ya. Jadi mana yang diturunkan kepada bangsa Israel itu bukan hanya menjadi ujian ya, ujian kebenaran atau ujian iman bagi bangsa itu, tetapi ini pun akan menguji setiap doktrin hari Sabat ya, yang telah ditetapkan ya, atau doktrin hari Sabat yang dipelajari atau yang dipercayai oleh orang-orang ya setelah generasi yang datang ya. Jadi teman-teman, ini mana yang diturunkan ya selama 6 hari dan hari ketujuh itu tidak turun, ini merupakan satu sistem ya yang menguji iman. Jadi kalau ini dipelajari dengan benar teman-teman, maka tidak akan ada teori baru lagi ya mengenai hari Sabat yang akan melenceng. Ini sangat sederhana, tetapi sangat baik ya untuk menjadi ujian kebenaran. Yang pada waktu ini diturunkan ya, pada waktu ini diturunkan, ini menjadi satu ujian bagaimana Tuhan mau mengetahui keadaan hati dari uh, bangsa bangsa Israel itu sendiri. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Ini kita lagi berbicara mengenai uh, hari Sabat ya, hari Sabat atau mana yang diturunkan kepada bangsa Israel yang berkaitan dengan hari Sabat, yang mana eh, pemberian mana ini menjadi satu ujian bagi bangsa Israel untuk mana Tuhan mau mengetahui bagaimana keadaan hati dari bangsa Israel ini. Karena latar belakangnya bangsa Israel ini barusan mendapatkan pertunjukan kemakuasaan Tuhan yang begitu luar biasa ya dari
pertunjukan 10 tula, kemudian Tuhan membelah laut, Tuhan mengubah ya Tuhan membelah laut ya, kemudian mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan menyangkali Tuhan. Aduh, bagaimana bisa itu terjadi? Nah, teman-teman, pemberian mana ini semacam satu pendidikan ya, satu pendidikan Tuhan untuk mau memperkenalkan siapa Tuhan dan siapa mereka, siapa bangsa Israel. Bagaimana keadaan hatinya? Oke, sampai di sini masih ada lagi tambahan dari teman-teman sekalian. Halo, Bin. Ya, Dengar? silakan. Ya, bisa. Silakan, Jur. Waktu dulu kita agak susah untuk kayak mau ambil teori apa gitu untuk apa orang-orang yang percaya lunar, karena mereka punya kutipan ayat-ayat itu sepertinya susah sekali untuk mau logika susah sekali untuk mau argue dengan mereka gitu. Tapi pas belajar mengenai mana ini emang benar-benar ini teori betul-betul apa ya, menentang ajaran mereka gitu loh. Jadi puji Tuhan dengan pelajaran ini bisa mengerti dengan apa namanya benar akan makna apa hari Sabat yang ketujuh itu ya. Ya oke, thank you Bing, kita lihat tambahan. Ya, terima kasih Sister Joy. Jadi semakin jelas ya teman-teman bahwa hari Sabat itu adalah hari sesudah 6 hari pekerjaan ya yang Tuhan telah tetapkan sejak penciptaan, dan itu telah Tuhan kokohkan lewat pemberian mana kepada bangsa Israel ya. Ada 6 hari di mana mana itu turun, dan ada hari ketujuh di mana mana itu tidak turun. Dan hari ke-6 bangsa itu harus 2 kali mengumpulkannya sebagai persiapan untuk hari ketujuh atau hari Sabat. Jadi sangat sederhana, sangat sederhana ini sistem yang Tuhan buat, tapi ini mau mengokohkan Sabat penciptaan yang Tuhan telah buat ya. Sebelum hukum hari Sabat ya, hukum hari Sabat itu dikokohkan di Sinai. Jadi ini luar biasa sekali ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Hari ketujuh dalam seminggu. Hanya ada satu periode 7 hari, dan itu adalah minggu yang dikenal sejak penciptaan. Jadi minggu hari ketujuh dalam minggu ini adalah satu hari yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang temukan. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang temukan. Kalau siklus matahari itu ada yang temukan ya teman-teman. Siklus bulanan pun ada. Tetapi siklus mingguan itu tidak ada yang temukan, teman-teman. Dan hanya ada satu periode 7 hari, dan itu adalah minggu yang dikenal sejak penciptaan. Allah bekerja selama 6 hari, dan dalam 6 hari pertama itu, ia menyelesaikan pekerjaan penciptaan itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini kita bisa baca ya dalam Kejadian 2 ayat 2-3. Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat, yang dia maksud adalah hari Sabat adalah hari ketujuh dalam satu minggu, yaitu hari yang umumnya dikenal sebagai hari Sabtu. Ya, ini orang lunar sangat tidak suka sekali ini kalimat ini ya. Hari ke-6 di mana orang Israel harus mempersiapkan diri untuk hari Sabat adalah hari ke-6 dalam satu minggu yang biasa disebut hari Jumat. Hari ini juga diselesaikan melebihi semua kontroversi oleh catatan penyalipan dan penguburan Kristus, di mana kita diberitahu bahwa para wanita datang ke kubur setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu itu. Jadi teman-teman, ini ada banyak mengatakan bahwa kematian Yesus telah menghapuskan hari Sabat ya dalam minggu penciptaan. Tetapi kematian Yesus justru
sangat-sangat mengokohkan hari Sabat ya. Ini kita akan pelajari ya, kita akan lihat. Setelah hari Sabat lewat, ini para wanita ya yang dekat dengan Yesus ya, datang ke kubur setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu pertama itu. Jadi teman-teman ini nggak mungkin salah ya. Dan oleh penulis lain bahwa itu adalah setelah hari Sabat ya, setelah lewat hari Sabat. Jadi Matius menulis bahwa ini perempuan ini pergi ke kubur Yesus setelah hari Sabat lewat atau menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu, dan Markus menulis ya setelah lewat hari Sabat. Jadi ini nggak mungkin salah teman-teman. Kita mengacu pada teks ini untuk menunjukkan bahwa hari pertama dalam minggu itu segera menyusul. Nah ini segera diikuti ya. Mungkin ini salah terjemahan ya. Jadi ketika kita mengacu pada teks-teks ini untuk menunjukkan bahwa hari pertama dalam minggu itu menyusul hari Sabat ya, dan bahwa tidak ada waktu yang memisahkan antara penutupan hari Sabat dengan kunjungan para perempuan ke kubur. Sekarang ketika kita membaca catatan dalam Lukas, kita mengetahui bahwa Kristus dikuburkan hari itu adalah hari persiapan Sabat, hampir mulai. Jadi teman-teman, Yesus dikubur kalau catatan Lukas itu hari persiapan ya, hari Sabat hampir mulai. Dan hari persiapan kita udah pelajari ya dalam tradisi, dalam Alkitab, dalam tradisi Israel, itu adalah hari Jumat atau hari ke-6 ya. Para perempuan datang dan melihat di mana ia dibaringkan, dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak dan mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Wah, ini jelas sekali ya. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Jadi dalam peristiwa kematian Yesus, ini hari-hari ini dibicarakan hari persiapan, hari Sabat, dan hari kebangkitan atau hari pertama dalam minggu atau hari Minggu ya. Jadi di sini ya teman-teman, hari Sabat menyusul hari persiapan dan segera mengawali hari pertama. Ya, ini sangat jelas hari pertama minggu itu. Oleh karena itu, hari Sabat adalah hari ke-7 dalam seminggu. Dan itu adalah hari Sabat menurut hukum. Jadi kematian Yesus itu bukan mengubah hari Sabat, tetapi sebaliknya teman-teman. Itu sangat-sangat mengokohkan hari Sabat. Oleh karena itu hari Sabat dalam perintah ini tidak lain adalah hari ke-7 dalam satu minggu. Ya, dan ini adalah satu minggu penciptaan yang tidak pernah berubah teman-teman oleh paus manapun ya, oleh manusia manapun. Ini adalah hari yang Tuhan tandai dengan cara yang paling istimewa sebagai hari Sabat dengan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa untuk menghormatinya selama 40 tahun. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi, sistem pemberian mana 6 hari dan hari ke-7 itu adalah hari Sabat, itu dikokohkan oleh Tuhan selama 40 tahun, itu tidak bergeser oleh kalender apapun, teman-teman. Jadi, ini luar biasa ya, ini luar biasa. Bagaimana pemberian mana ini terjadi ya selama 6 hari dan hari ke-7 tidak terjadi, ya kemudian diulang selama 40 tahun begitu tidak pernah berubah teman-teman. Ya, tetapi yang luar biasa ya, teori-teori hari Sabat sekarang ini, besok saja hari Sabat itu udah berubah, minggu depan udah berubah teman-teman. Ini sangat apa ya, sangat luar biasa. Jadi teman-teman, dengan mempelajari pelajaran sederhana mengenai bagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel, di mana Tuhan mau mengokohkan iman bangsa Israel, Tuhan juga mau mengokohkan iman kita
yang memelihara hari Sabat di akhir zaman ini ya, atau pada generasi yang terakhir ini. Kita lanjut ya. Biarlah fakta ini dipertimbangkan dengan baik. Hendaklah diingat bahwa setiap kali di dalam Alkitab hari Sabat dibicarakan, yang dimaksud adalah hari ketujuh dalam satu minggu, dan hanya hari itu saja. Bahwa jauh sebelum Musa, hari Sabat dalam hukum keempat bersama dengan seluruh hukum Taurat tidak dapat dipisahkan dari Injil Yesus Kristus. Dan sangat jelas terlihat ketika kita melanjutkan pelajaran ini. Jadi teman-teman, kematian Yesus yang merupakan Injil, ya, itu tidak pernah membuat hari Sabat itu disingkirkan jauh-jauh. Tetapi sebaliknya teman-teman, kematian Yesus yang merupakan Injil di dalam Alkitab itu justru mengokohkan hari Sabat. Jadi apa yang Tuhan buat ya dengan hari Sabat itu betul-betul satu monumen yang tidak akan bisa dihapus oleh apapun ya teman-teman. Jadi kalau ada teori-teori yang muncul kemudian yang mengajarkan bahwa Sabat telah berubah, waduh ini tanda-tanda bahwa ini telah salah melihat Tuhan atau telah memiliki Tuhan yang lain. Dan teman-teman, periksa ya, boleh diperiksa ya, kebiasaan dari orang-orang yang menganut teori-teori yang aneh-aneh sehubungan dengan hari Sabat. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Mau bertanya atau mau beri komentar, ya silakan. Boleh tambahan, Bing? Ya silakan, Brother Ronald. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi perjalanan bangsa Israel ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Jadi pelajaran tentang perjalanan iman. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel itu diuji secara bangsa melalui tujuh tulah, melalui Laut Merah, dan kita tahu setelah lewat Laut Merah kan mereka diuji lagi dengan air yang pahit di Marah, dan Tuhan memberikan ketetapan setelah itu kan. Setelah air menjadi manis, ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Dan kita tahu ujian yang berikutnya adalah ujian secara pribadi. Ujian secara pribadi kepada masing-masing. Dan ini adalah sebenarnya ujian yang paling berat. Kebanyakan kita membesar-besarkan tentang Laut Merah yang luar biasa terbelah dan apa. Tapi ujian secara pribadi ini tentang Sabat ini adalah ujian ketaatan. Jadi sebenarnya berkat yang paling utama yang besar adalah ketaatan itu sendiri. Di mana ada berkat di hari Sabat itu bagi bangsa Israel. Jadi tadi telah kita dengar 40 tahun bangsa Israel diuji oleh ketaatan itu. Kita bagaimana ini ujian tentang Sabat ini yang tiap minggu kita akan lalui itu. Itu adalah ujian iman yang harus kita hadapi. Itu saja tambahan dari saya. Makasih. Ya baik. Baik, terima kasih Brother Ronald untuk tambahannya. Jadi hari Sabat itu betul-betul menjadi satu ujian ya secara pribadi buat kita. Jadi pemberian hari Sabat ini ya kalau kita pelajari secara saksama ya dalam Alkitab maupun dalam buku ini sehubungan dengan mana ya, sehubungan dengan mana. Ini adalah untuk menguji ya bangsa itu secara pribadi ya. Jadi ya benar sekali ya bahwa hari Sabat itu adalah satu ketetapan Tuhan di mana Tuhan sangat inginkan ya bahwa setiap orang dari bangsa Israel itu punya pengalaman iman secara pribadi dan ini sangat pribadi. Terima kasih Brother Ronald untuk tambahannya. Oke, ada dari teman-teman yang lain untuk menambahkannya? Ya, halo Bing. Ya, silakan. Jadi pelajaran mana dari surga itu
ada dua hal yang kita lihat dari hari Sabat. Satu, hari Sabat kapan itu hari Sabat ditetapkan, ya kan? Yang mana hari ke-7 sesudah hari Jumat dan 6 hari berturut-turut sebelum hari Sabat. Itu Ya. satu. Dan yang kedua, makna dari hari Sabat itu sendiri. Dari pelajaran kemarin sampai chapter ini. Jadi dari pelajaran ini kita lihat dua ya. Jadi sometimes kita oke lah istilahnya dari orang lunar yang percaya hari Sabat bisa hari Senin, Rabu, Selasa, Kamis seperti itu. Tetapi sometimes kita memelihara harinya yang tepat, tapi makna hari Sabat nggak ada atau nggak ngerti, nggak tahu gitu. Jadi setan bisa serang kita dengan poin mana saja ya, entah harinya yang salah atau makna dari hari itu kita nggak ngerti. Dari pelajaran ini dikasih tahu dua hal itu gitu loh. Jadi puji Tuhan kita bisa membela akan hari Sabat hari ke-7 itu sendiri dari dari di against dilawan dari luar maupun dari dalam sendiri. Dan kedua itu adalah kita juga diberitakan makna hari Sabat itu bukan seperti kita karena kita Advent, karena kita orang tua Advent, ikut orang tua tapi nggak ngerti makna hari Sabat itu sendiri. Jadi di sini dikasih tahu makna hari Sabat itu sendiri apa, kenapa saya merayakan hari Sabat, apa sih hari Sabat itu sendiri, dan ternyata hari Sabat itu adalah tanda penurutan, ya kan, yang menunjukkan akan kuasa Tuhan gitu loh. Jadi di sini dibilang kalau kita menurut hari Sabat, kita pasti menurut hukum-hukum yang lain. Sama juga Ellen White mengatakan demikian gitu. Makanya di kutipan Kerinduan Segala Zaman dia juga bilang untuk manusia bisa memelihara hari Sabat yang suci, kita sendiri harus suci untuk memelihara hari Sabat suci. Jadi kalau kita belum merasakan akan kuasa Tuhan, Injil itu dalam diri kita, sebenarnya kita nggak memelihara hari Sabat. Saya hanya masuk hari Sabtu, tapi hari Sabatnya saya tidak pelihara. Hari Sabatnya itu tetap aja masih diinjak-injak, sama seperti bangsa Israel. Pergi keluar mau cari mana, padahal nggak ada gitu. Jadi puji Tuhan kita diingatkan kembali karena ini sangat penting buat saya pribadi karena ujung kita akhir zaman ini hari Sabat yang akan di-attack. Entah harinya itu sendiri atau makna hari Sabat itu apa dan apa makna hari Sabat itu untuk kita dan apa hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga. Seperti itu. Oke, Bing, thank you Bing. Itu aja tambahannya. Ya, baik. Terima kasih Joy untuk tambahannya. Di sini ada pertanyaan dari apa ini? Brother Larry. Jadi ini Yesus bangkit pada Brother Larry, ini lari. Boleh open kamera dulu sebelum kita menjawab? Bisa? Brother Larry? Bisa open kamera? Oke, karena Larry tidak bisa. Jadi ini minta maaf ya, karena kita di grup ini ya untuk mengokohkan iman ya, bukan hanya sekedar untuk berdebat. Oke, masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Halo? Maksud dari pertanyaan ini apa? Ya, apakah Yesus bangkit? Mungkin mempertanyakan itu. Apakah Yesus bangkit Jadi yang pada dipertanyakan hari tentang hari Minggu kan Yesus sudah bangkit pagi-pagi. Jadi menurut kutipan Ellen G. White juga di Kerinduan Segala Zaman, Yesus bangkit itu di tengah malam. Tapi kalau mau ikut, sebenarnya kan satu Sabat itu kan masuk hari Minggu itu sebenarnya. Tapi sebenarnya itu nggak perlu diperdebatkan sih. Iya.
Terima kasih, masalah. Brother Ronald. Ya, tapi kita sangat senang ya kalau saudara-saudara yang mau membicarakan doktrin-doktrin yang apa ya, mendalam, bisa dibilang begitu. Kalau bisa kita kenal dulu ya, open kamera. Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Ya, Bing. Oke, silakan, Brother Olvin. Ada kalau mau pendalaman pribadi, nggak apa-apa, bisa nanti hubungi langsung supaya lebih banyak waktu diskusi. Penasaran sih, Brother Larry. Terima kasih. Iya. Ya, jadi terima kasih Brother Dolphin untuk mungkin ya bisa disediakan waktu khusus ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita mau. Yang penting kita secara sportif ya untuk tampil gitu. Ya, ini saya dengan tulus mau belajar ya. Kalau kita sembunyi-sembunyi, ya ini bisa ada apa-apanya ya. Boleh tambahan, Bing? Ya silakan. Jadi kebanyakan banyak yang percaya bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu pagi. Jadi itu yang dipertanyakan. Jadi mungkin banyak pendeta-pendeta juga yang menganut teori ini bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Tapi sebenarnya itu tidak jadi masalah. Karena orang Advent kan percaya setelah tutup Sabat itu kan sudah masuk pada hari Minggu. Jadi Iya. Iman Ellen G. White itu di tengah malam, jadi waktu Maria pergi ke kubur pagi-pagi buta benar, kubur itu kan sudah kosong. Iya. Nah, jadi itulah yang saya bilang tadi, itu tidak terlalu perlu dipermasalahkan sebenarnya. Oke, yang penting beristirahat melewati Sabat, itu yang paling utama. Baik. Terima kasih, Brother Ronald. Kita lanjut ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini kita bukan tidak melayani ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi kita mau itu dalam suasana yang memberkati kita semua. Ya, suasana yang memberkati kita semua. Jadi, alangkah baiknya kita sportif dan terbuka, kan? Nggak masalah, kan? Gitu. Dan eh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang apa ya, kayak Godhead itu mau mengutak-atik Tuhan, kita pikir kita harus sangat berhati-hati dengan daya kritis kita, ya, karena daya kritis itu telah dipertunjukkan oleh setan dan itu bukan membawa dia lebih dekat dengan Tuhan, ya. Malahan yang Yesus ajarkan itu adalah kepercayaan seperti seorang anak kecil, ya, seperti nggak tahu apa-apa, gitu. Mempercayai Tuhan sepenuhnya atau firman sepenuhnya. Oke, jadi kita akan lanjut ya. Subtopik kita selanjutnya adalah dengar dan hidup. Pada akhir pengembaraan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa itu, "Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, ya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, ya. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Teman-teman, di sini kita belajar ya,
kenapa Tuhan mencobai umat Tuhan ya. Jadi 40 tahun ini ya, di sini ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi pencobaan yang dialami oleh bangsa Israel tujuannya Tuhan ya untuk merendahkan hati ya, merendahkan hati dari bangsa Israel dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Aduh, ini luar biasa teman-teman. Jadi kenapa Tuhan mencobai ya supaya eh, dengan maksud ya supaya Tuhan bisa melihat apakah umat Tuhan ya bangsa Israel ini berpegang pada perintahnya atau tidak. Karena teman-teman, situasi damai atau situasi tanpa kesulitan, ya banyak sekali orang mengklaim, oh saya percaya Tuhan, ya. Tetapi di dalam Alkitab ya teman-teman, di dalam Alkitab iman itu justru datang di saat dicobai. Iman itu akan kelihatan ya, bukan datang, akan kelihatan di saat pencobaan itu eh, datang. Ya, terima kasih Brother Christian yang sudah bergabung. Kita akan lanjutkan ya, nanti dilanjutkan pada pertemuan berikut. Oke, sampai di sini teman-teman. Sebelum lanjut ya. Jadi teman-teman, jadi pencobaan atau kesulitan ya, yang dihadapi oleh bangsa Israel, ini ada maksud Tuhan ya. Tetapi terlepas dari semuanya itu, maksud Tuhan ini ya yang terakhir untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan kesulitan atau pencobaan kepada umat Tuhan kapanpun itu di segala zaman hanya untuk mengajarkan bahwa manusia hidup itu dari segala yang diucapkan Tuhan. Teman-teman, keberhasilan Abraham ya ketika mengorbankan Ishak itu menggenapi hal ini. Ya, itu menggenapi hal ini. Kemenangan Yesus melewati cawan pergumulan yang terakhir ya sampai disalib itu menggenapi hal ini. Di mana mereka hidup sepenuhnya bergantung pada firman Tuhan. Sekiranya Abraham mempertimbangkan ya apa yang diucapkan oleh Tuhan, maka Abraham akan gagal. Demikian juga dengan Yesus, teman-teman. Tetapi kemenangan-kemenangan ya dari Abraham maupun Yesus ini mengajarkan semata-mata apa yang difirmankan Tuhan ya saat ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tujuan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengizinkan kesulitan, Tuhan mengizinkan pencobaan hanya untuk satu hal, bahwa manusia hidup itu bukan cuma dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ketika manusia bisa berpegang teguh ya pada apa yang diucapkan firman Tuhan, maka teman-teman, pengalaman yang dialami oleh Abraham, pengalaman yang dialami oleh Yesus di dalam yang menyatakan kemenangan itu akan dialami oleh setiap umat Tuhan yang berpegang teguh pada firman Tuhan atau yang hidup karena firman Tuhan, ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau menambahkan?
Jadi teman-teman, di sini kita belajar ya, mendengar dan hidup ya. Jadi ketika bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan, maka akan ada kehidupan. Dan ini satu pelajaran buat kita saat ini ya. Boleh tambahan, Bing. Oh ya, silakan, silakan, Brother Ronald. Jadi mantap sekali pelajaran hari ini tentang ketaatan dan hidup. Kita tahu setan bisa buat apa saja kan, waktu Musa buat mujizat, dilawan juga dengan mujizat. Apapun yang setan bisa buat untuk itu. Tapi ini ada satu pelajaran yang Tuhan buat untuk bangsa Israel adalah untuk rendah hati. Iya, Jadi segala hal bisa ditiru setan, tapi kerendahan hati yang tidak bisa ditiru oleh setan. iya, Satu hal itu yang tidak bisa, itu yang dia dilemparkan dari surga. Jadi sebenarnya pelajaran kerendahan hati ini luar biasa, bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan. Jadi itulah yang tidak bisa ditiru setan adalah merendahkan diri atau kerendahan hati, di mana orang hidup bukan bergantung pada kekuatan kita, tapi hanya pada Tuhan saja. Dari apa yang Tuhan ucapkan. Itu aja, Bing. iya, terima kasih, Brother Ronald. Jadi betul sekali ya, karena hati ini tidak bisa ditiru oleh setan. Salah satu nubuatan di mana Yesus ya, Yesus anak Allah harus menjadi Mesias. Ini bagaimana anak Allah ini mau apa ya, hidup sesuai dengan firman atau perintah dari Bapa. Ya, ini adalah satu hal yang diketahui oleh setan dengan sangat-sangat jelas. Ya, nubuatan tentang Mesias bahwa anak Allah itu akan inkarnasi menjadi manusia. Dan teman-teman, ketika Lucifer melihat nubuatan ini, sekalipun dia tahu persis, Lucifer tidak percaya bahwa itu akan terjadi. Kenapa Lucifer tidak percaya bahwa Mesias akan datang? Sekalipun dia tahu persis itu akan terjadi. Teman-teman, jawabannya sangat sederhana. Karena Lucifer itu tidak percaya kalau Tuhan itu seperti itu. Bisa merendahkan diri atau merendahkan hati, ya, seperti itu. Lucifer tidak percaya. Jadi Lucifer itu ditutupi oleh kesombongannya sendiri. Jadi betul ya, Brother Ronald, untuk hidup oleh firman Tuhan, ya, sepenuhnya oleh firman Tuhan, ini roh kesombongan ini akan hilang. Jadi terima kasih, Brother Ronald, untuk tambahannya. Oke, ada teman-teman yang lain? Sebelum kita lanjut. Nah, teman-teman, saya teringat juga ya mengenai pemberian mana bangsa Israel ya selama 40 tahun. Itu mengokohkan sahabat penciptaan itu tidak pernah berubah selama 40 tahun. Ya. Jadi apa eh, pekan minggu penciptaan dan hari Sabat penciptaan ya yang berada pada hari yang ketujuh itu telah diulangi selama 40 tahun dan itu tidak pernah berubah teman-teman. Tetapi satu hal yang luar biasa teman-teman. Ini doktrin lunar Sabat ya. Ini doktrin lunar Sabat. Itu di tahun pertama bisa bagus teman-teman. Tapi diulangi pada tahun kedua itu tak bongkar semua. Itu berubah semua. Susunan mereka akan berubah semua. Jadi ini adalah tanda bahwa memang itu adalah satu hal yang error. Jadi lunar Sabat itu hanya eksis di tahun yang pertama ya. Tapi ketika dihitung ulang di tahun berikutnya itu berubah semua teman-teman. Oke, itu sedikit tambahan. Masih ada lagi teman-teman sebelum kita lanjut pada firman adalah kehidupan. Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Firman Tuhan itu hidup dan aktif.
Kristus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, melalui nabi dia berfirman, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Waktunya telah tiba pada hari-hari ketika anak-anak Israel berada di padang gurun. Dalam pemberian mana itu, dia mengajar mereka bahwa manusia hanya dapat hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi teman-teman, di sini sangat jelas ya bagaimana kita melihat efek dari mendengarkan firman Tuhan. Ya, apa yang terjadi kalau kita mendengarkan ya firman Tuhan? Dengar saja, teman-teman. Bukan mengkritisi ya, bukan mengutak-atik gitu. Karena saya ingat ya teman-teman, ketika Ellen White menulis ya nasihat tentang belajar Alkitab. Salah satu nasihat Ellen White adalah kita tidak boleh mendekati Alkitab itu dengan sikap skeptis. Ya, sudah ada ide atau sudah ada pendapat atau dengan roh skeptis, itu tidak boleh teman-teman. Dan kalau kita mendekati Alkitab dengan roh yang seperti itu, maka Ellen White mengatakan sudah ada setan ya akan berdiri di samping kita, itu akan memberikan terang yang diputar balikan, dan di kutipan lain akan diberikan pekabaran ya. Setan siap memberi pekabaran kepada orang-orang yang skeptis, teman-teman. Jadi luar biasa ya. Dan itu sangat jauh dari apa yang Tuhan inginkan ketika dia berfirman, bahwa yang Tuhan inginkan adalah dengar saja, teman-teman. Sangat simpel ya. Orang yang paling bodoh pun ya, orang yang paling bodoh pun ketika dengar saja ya firman Tuhan itu akan memberikan kehidupan. Tetapi yang kita tahu bahwa orang yang ketika mengkritisi firman Tuhan itu sama sekali nggak dapat manfaat apa-apa dari firman Tuhan. Bahkan teman-teman, ya saya punya beberapa contoh ya, beberapa contoh teman-teman yang lain karena saking kritisnya telah menganggap firman Tuhan itu udah tidak benar lagi gitu. Aduh. Ya. Ada bagian Alkitab yang dikatakan firman, ada yang ini firman, ada yang aduh. Itu sudah mengerikan ya, teman-teman. Padahal bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Dengar saja ya. Dan ketika kita mendengarkan, efeknya adalah firman yang kita dengarkan itu memberi kehidupan. Kalaupun kita bodoh, teman-teman, karena firman Tuhan ini berisikan kecerdasan yang luar biasa ya. Dan kita manusia yang berdosa itu tidak mudah ya, tidak mudah untuk menerima kecerdasan dari Tuhan. Tetapi, teman-teman, firman Tuhan itu sendiri punya kuasa mengubah, ya, punya kuasa menghidupkan. Dan caranya sederhana sekali. Dengar saja, ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan dihidupkan. Oke, mungkin. Oke, sampai di sini ada yang teman-teman yang mau tambahkan? Halo, Bing. Ya, silakan. Iya. Jadi di sini kita lihat ya bahwa pelajaran dari pemberian roti itu, manusia bukan hidup dari roti saja, ya kan? Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, ternyata kita lihat di sini bahwa firman yang keluar itu adalah kehidupan gitu. Jadi misalnya ya waktu penciptaan gitu, Tuhan bilang jadilah pohon, ya kan, binatang. Itu semua hidup gitu. Jadi makanya kita manusia bukan hidup dari roti fisik saja, tapi kehidupan itu berasal dari firman Tuhan itu sendiri gitu.
Jadi makanya kita lihat ya waktu bangsa Israel mereka melawan akan firman itu sendiri, yang terjadi adalah apa yang terjadi? Bangkai mereka 40 tahun di padang belantara semua mati, itu hanya 2 orang yang menurut akan firman Tuhan itu yang hidup, yang bisa masuk di tanah Kanaan gitu. Jadi di sini kita diajarkan bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan dan apalagi hukum-hukumnya, itulah yang memberikan kehidupan. Di saat kita melanggar akan firman itu sendiri yang memberikan kehidupan, disitulah kematian gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa kehidupan itu berasal dari Tuhan dan itu harus ada penurutan ya. Makanya upah dosa atau pelanggaran akan hukum Tuhan itu adalah maut. Karena hukum sendiri itu adalah hidup. Firman yang keluar itu adalah hidup. Dan kehidupan itu ialah yang membuat firman itu yang hidup, yang bekerja dalam diri kita, yang membuat kita bisa melakukan hal itu gitu loh, bisa menurut akan hukum Tuhan. Jadi ini diajarkan bahwa firman yang dari Tuhan itu bukan sekedar abstrak ya ABC, tapi itu kehidupan kita sendiri itu teman-teman. Jadi di saat Tuhan memberikan firman-Nya, kita harus percaya bahwa firman itu hidup, yang Dia katakan itu yang akan menghasilkan perbuatan dalam diri kita, bukan dari usaha kita, tapi firman itulah yang berkuasa, yang mengerjakan apa yang firman itu bilang dalam diri kita. Oke, thank you Bing. Ya, baik. Terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi betul sekali ya teman-teman. Bahwa firman itu sendiri yang adalah kuasa ya untuk setiap perbuatan kita. Bukan perbuatan kita ya. Oke, ada tambahan lagi yang lain teman-teman? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Ini yang terakhir ya teman-teman. Hidup melalui firman Tuhan. Perhatikan hal ini dengan baik. Melalui mana Allah sedang menguji bangsa itu untuk melihat apakah mereka akan berjalan dalam hukum-Nya atau tidak. Tetapi pada saat yang sama, Dia juga sedang mengajar mereka bahwa hukum Taurat adalah kehidupan. Yesus berkata, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ini kata-kata Yesus ya. Mereka harus mentaati perintah-perintah itu agar dapat hidup. Tetapi mereka dapat mentaatinya hanya dengan mendengarnya. Ya. Hidup itu ada di dalam perintah-perintah itu sendiri dan bukan di dalam diri orang yang berusaha mentaatinya. Ini sangat jelas ya, teman-teman. Ia tidak dapat memperoleh kehidupan dari usahanya sendiri. Namun, ia harus memperoleh kehidupan melalui perintah-perintah itu sendiri. Kasih karunia memerintah oleh kebenaran untuk hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Alasannya adalah karena firman itu sendiri adalah hidup. Dan jika kita mendengarnya dengan penuh perhatian, kita akan dihidupkan olehnya. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya. Ini kata memperhatikan, teman-teman. Saya cek dalam bahasa asli, ini bisa juga berarti mendengarkan. Jadi sekiranya engkau mendengarkan perintah-perintahku, ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebenaranmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa, teman-teman. Jadi, teman-teman, di sini kita belajar rahasia bagaimana perintah Tuhan itu dihidupkan atau hidup di dalam diri kita. Ya. Ternyata rahasianya itu bukan terletak pada diri kita, tetapi pada perintah itu sendiri. Jika itu diterima sebagai satu firman kehidupan, teman-teman, ternyata itu yang memberikan kekuatan untuk hidup. Jadi sama seperti ketika Tuhan menyatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kalau Tuhan berkata
di dalam perintah Tuhan ya, jangan buat ini, jangan buat itu, dan kita menerima itu sebagai satu firman. Firman itu punya kekuatan, teman-teman. Jadi di sini jelas ya, teman-teman. Pembenaran oleh iman yang diajarkan oleh Waggoner itu sama sekali tidak anti atau alergi dengan hukum Tuhan. Tetapi pembenaran oleh iman yang diajarkan oleh Johnson Waggoner, dan khususnya Waggoner saat ini, kita lihat ya bagaimana dia memberikan penghargaan yang sangat tinggi ya terhadap perintah-perintah Tuhan yang tidak bisa dihapuskan ya, tidak bisa dihapuskan oleh penebusan yang Yesus buat. Tetapi sebaliknya ya, penebusan yang Yesus buat justru mengokohkan perintah-perintah Tuhan. Dan di sini kita lihat jelas ya, bagaimana perintah itu menjadi kehidupan kita. Sangat sederhana, teman-teman. Ketika kita mendengarkan dan percaya, itu akan menjadi kehidupan buat kita. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau memberi tambahan atau komentar, dipersilakan. Mungkin kita sampai di sini saja. Bing. Ya, silakan, Brother Lauri. Jadi kita tahu ya dia punya jalan cerita waktu lalu. Jadi waktu 3 hari dari Mara, mereka akan sampai di padang gurun Sin ya. Ya. Dan di situ mereka sudah menipis, mereka punya persediaan makanan dan mereka mengeluh kan. Makanya Tuhan kasih ini mana. Padahal mereka belum kelaparan waktu itu, baru stoknya yang menipis ya. Jadi Tuhan kasih mana, terus Tuhan bilang pas mau kasih mana ini dia akan uji apakah bangsa Israel ini menurut dia punya perintah atau tidak. Ternyata ketika kasih mana ini, ujian dikasih adalah tentang hari Sabat kan. Dan ternyata dalam ujian hari Sabat ini banyak yang melanggar ya. Ini disuruh kumpul satu bagian di hari-hari biasa, mereka kumpul, ada yang kumpul 2 kali lipat karena ketamakan mereka, takut mungkin habis, kalau besok nggak ada mana gimana, mereka kelaparan, jadi karena ketamakan mereka kumpul 2 kali lipat, akhirnya busuk. Nah di hari ke-6 disuruh kumpul lagi 2 bagian, supaya hari Sabat ada persediaan makanan, mereka takut. Nggak dapat. Oh, pengalaman mereka waktu udah kumpul 2 bagian busuk, jadi mereka saat hari ke-6 cuma kumpul 1 bagian. Akhirnya hari Sabat mereka keluar untuk mencari mana dan tidak dapat. Akhirnya mereka kelaparan hari itu. Jadi istilahnya ini penurutan hukum ini mereka gagal ya ini kalau kita lihat. Makanya Tuhan kasih ini mana itu kan roti melambangkan firman juga kan. Jadi Tuhan kasih ini perintah ini untuk mengingatkan bahwa mereka hidup bukan hanya dengan roti ini aja, tapi dari setiap perintah Tuhan bilang kumpul 1 bagian ya kumpul 1 bagian, Tuhan bilang kumpul 2 bagian ya 2 bagian. Jadi kamu hidup dari situ, bukan dengan kita punya kepintaran sendiri, dengan kita punya logika. Oh begini akhirnya karena dengan pakai logika akhirnya kita mati. Kalau bisa aja kita mati kelaparan, karena kalau misalnya tidak kumpul 2 bagian di hari Jumat, kita kelaparan hari Sabat. Kalau misalnya itu begitu terus, akhirnya dengan kita punya kepintaran, akhirnya kita bisa mati gara-gara itu. Jadi kehidupan kita bukan bergantung kepada kepintaran kita, tetapi kepada firman Tuhan. Jadi apa yang firman Tuhan bilang, seperti itulah yang harus kita turuti ya. Ya, mungkin itu aja Bing dia. Ya, baik sekali. Terima kasih, Brother Lauri. Jadi teman-teman itu sangat jelas ya, teman-teman. Keberhasilan bangsa Israel ya di dalam ujian itu sangat sederhana sebenarnya ya. Ketika mereka percaya sepenuhnya pada firman Tuhan, maka itu nggak akan ada masalah ya. Kumpul sehari cukup sehari, ya. Kumpul 2 kali pada hari ke-6 ya. Sangat sederhana, nggak perlu nggak perlu dipertanyakan. Ikut firman Tuhan ya, percaya pada apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang Tuhan katakan itu nggak muluk-muluk, teman-teman. Nggak perlu ada dokter ahli untuk tafsir apakah ini sudah benar atau belum. Nggak perlu ya, teman-teman. Tetapi begitu sederhana. Kumpul sehari untuk sehari, kumpul 2 kali untuk hari yang ke-6. Sangat-sangat sederhana. Dan kalau mereka percaya dengan apa yang Tuhan katakan, mereka hidup, teman-teman.
Nggak perlu ada persungutan dan lain-lain ya. Oke, terima kasih Brother Lauri untuk tambahannya. Ada yang lain teman-teman sebelum kita menutup perjumpaan kita pada Sabat ini? Ya, Bing. Ya, silakan. Sister Ya, Joy. mengenai hari Sabat juga ya di zaman kita ini. Yang kalau bangsa Israel kan harus kumpul 2 kali lipat hari Jumat. Kalau kita di zaman kita sekarang ini kan kita lihat ada aturan-aturan yang Tuhan kasih lebih terperinci melalui nabi kita ya, Ellen White begitu. Jadi kalau kita pikir wah ini orang Israel ini kepala batu gitu loh. Hari Jumat cuman kumpul sedikit, mau keluar hari Sabat, ambil mana. Soalnya kita juga hari Jumat, hari persiapan nggak mempersiapkan gitu dan malah hari Sabat kita banyak hal-hal yang seharusnya kita persiapkan hari Jumat kita tidak persiapkan, malah kita melakukannya pada hari Sabat gitu ya. Jadi sami mawon orang Jawa bilang gitu. Jadi istilahnya apa firman Tuhan bilang begitu, ya kita ikuti. Itulah kehidupan yang Tuhan janjikan ya kepada bangsa Israel dulu, dan itulah kehidupan untuk kita gitu loh. Jadi hari Sabat itu Tuhan mau bikin sesuatu yang sangat spesial untuk kita dengan Dia. Jadi apa yang Dia firmankan kepada kita, biarlah kita turuti dan kita tahu ya bahwa apapun yang kita lakukan penurutan akan firman itu bukan dari usaha kita sendiri, tapi dari firman itu sendiri. Dan kalau kita mau dengar, mau submit saja sama firman itu yang akan melakukan dalam kita. Dan bukan hanya saja hari Jumat, hari persiapan, sebenarnya tutup Sabat itu sudah mempersiapkan kita lagi untuk akan hari Sabat. Jadi sepanjang 1 minggu itu adalah persiapan kita, terlebih hari Jumat yang mana ini adalah hari yang kita akan masuki hari Sabat, di mana kita mengingat akan Tuhan itu God of Order, kita memeliharanya pada hari yang tepat, kita tahu makna hari Sabat, itu akan memberikan berkat sukacita teman-teman. Itu sudah Tuhan janjikan kepada kita, blessing itu double ya pada hari Sabat. Di saat kita menurut dan benar-benar ikut akan Tuhan punya perintah, kita akan merasakan luar biasa. Hari Sabat itu blessing secara individual dan juga untuk keluarga kita. Oke, thank you Bing. Ya. Baik, terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, bagaimana kita mempersiapkan hari Sabat itu penting sekali ya. Menunjukkan bagaimana kita penghormatan kita atau penerimaan kita terhadap hari Sabat. Dan ini penting sekali ya, sebagaimana bangsa Israel dulu, demikian juga kita ya untuk akhir Sabat ini. Sama ya, nggak ada bedanya teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Sebelum kita mengakhirinya, jadi teman-teman pada saat ini ya, kita telah mempelajari bagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel untuk itu sebagai satu ujian iman, atau kita bisa bilang pendidikan iman buat bangsa Israel. Karena latar belakangnya baru saja mereka percaya kepada Tuhan karena pertunjukan kemakuasaan Tuhan, tidak lama sesudah itu mereka sudah menyangkal Tuhan. Jadi mana yang diberikan Tuhan selama 6 hari dan hari ke-7 tidak boleh, tidak turun, ini merupakan satu pendidikan Tuhan ya, untuk mendidik mereka menjadi rendah hati, dan apakah mereka itu pemelihara hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Dan kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana hari Sabat itu menjadi satu alat untuk di mana kita menghormati atau menuruti perintah-perintah yang lain. Jadi ketika kita berhasil dalam pemeliharaan hari Sabat, maka perintah-perintah yang lain itu akan dengan mudah teman-teman untuk dituruti.
Oke, teman-teman, kita akan menutup, tapi sebelumnya ini tidak lama teman-teman. Kita sebentar ya. Ini baterai sudah mau habis, sudah mau mati. Oke. Baik, kita akan menutup perjumpaan kita pada saat ini.